Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Vigo. Nah, di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai mini series dari live action Kaguya-sama Love is War yang baru aja selesai tayang di beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2021. Nah, mini seriesnya ini bisa dibilang mini series yang mengantarkan kalian kepada sebelum nantinya kalian menyaksikan atau menonton Kaguya-sama Love is War the finalnya atau movie dari Kaguya-sama Love is War yang keduanya. Menurut info yang saya dapatkan dari Wibusubs. Iya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Wibusubs karena telah menggarap mini series dari Kaguya-sama Love is War. Dan misalkan kalian ingin menonton juga, kalian bisa langsung mengunjungi situs Wibusubs atau link ada di deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Mini seriesnya ini hanya terdiri dari 5 episode yang masing-masing per episodenya hanya berdurasi 7-10 menitan gitu. Seperti yang kita tahu, baik dari anime ataupun live actionnya tidak mengalami perubahan dan tetap pada jalurnya, yaitu berpusat kepada dua orang yang bersekolah di Akademi Shuchin. Orang yang satunya bernama Miyuki Shirogane yang mendapatkan posisi sebagai ketua OSIS dalam sekolah tersebut, dan yang satunya lagi bernama Kaguya Shinomiya yang berposisi sebagai wakil ketua OSIS. Ada juga peran pembantu dalam cerita mereka seperti Yu Ishigami yang berperan sebagai bendahara dan Fujiwara Chika yang berperan sebagai sekretaris di organisasi OSIS. Jadi total ada 4 karakter yang berada dalam cerita mereka. Satu lagi karakter yang sering lalu lalang dalam cerita mereka. Dia sih bukan dari OSIS tapi bisa dibilang kaki tangannya dari Kaguya. Siapa dia? Ya, dia adalah Ai Hayasaka, si cewek yang serba bisa dalam segala hal. Nah, dia ini selalu bisa jadi bahan andalan oleh Kaguya gitu. Jadi kalau misal Kaguya minta tolong apapun, Hayasaka ini bisa bergerak dengan cepat gitu. Siapa yang jadiin Hayasaka sebagai waifunya? Jujur loh. Oke, lanjut lagi ke topik. Nah, mereka ini menganggap cinta itu adalah perang. Jadi siapapun yang menyatakan perasaannya terlebih dahulu, dialah yang kalah. Padahal sih mereka saling suka gitu, cuma harga dirinya tinggi gitu kan. Oke, lanjut. Selanjutnya, pemeran dari karakter-karakter dalam mini series Kaguya-sama Love is War tetap sama dan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi Miyuki Shirogane tetap diperankan oleh Sho Hirano, Kaguya Shinomiya tetap diperankan oleh Kana Hashimoto. Nah, Kana ini kan sering lalu lalang dalam perfilman dunia industri perfilman Jepang gitu kan, jadi pasti kalian tahu. Selanjutnya ada karakter Yu Ishigami yang diperankan oleh Hayato Sano. Dia ini juga memerankan karakter Mibomi Aoi dalam series Kakegurui Twin. Nah, selanjutnya ada Chika Fujiwara yang diperankan oleh Nana Asakawa. Dan yang terakhir adalah yang memerankan Ai Hayasaka adalah Kota Mayu. Kaguya-sama Love is War ini kan bisa dibilang keseharian mereka dalam penuh komedi lawakan di antara 4 karakter yang tadi, yaitu Shirogane, Kaguya, Ishigami, Fujiwara Chika dalam melaksanakan tugas OSIS mereka. Nah, seperti di animenya, tiap episode tuh beda-beda tentang kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya. Nah, untuk lagu ending dalam mini series Kaguya-sama Love is War masih memakai lagu yang sama dengan lagu ending dalam movie-nya yang pertama yang berjudul Koi wa Zurai, yang artinya kasmaran. Jadi seperti dua orang yang sedang kasmaran gitu kan. Lagu ini dinyanyikan oleh boyband yang bernama King and Prince, yang dimana Sho Hirano yang memerankan Miyuki Shirogane termasuk anggota dalam boyband tersebut. Oke, kita bahas dulu episode pertamanya. Di episode pertama ini berfokus pada cerita bekal yang dibawa oleh ketua OSIS Shirogane yang berisi bermacam-macam makanan dan tergolong bekal orang normal, terutama bagi Kaguya yang ingin mencicipi sosis berbentuk gurita milik Shirogane. Tapi hal tersebut tidak terjadi dikarenakan Kaguya tidak ingin berperilaku tidak sopan dengan meminta bekal orang lain. Nah, kocaknya dimulai ketika Chika tertarik dengan bekal yang dimiliki oleh Shirogane dan ia pun langsung memintanya gitu kan. Kaguya tuh kayak berpikir, gua aja kagak enak kalau minta bekal orang lain, tapi kok lu tiba-tiba minta bekal orang lain gitu sih dengan gampangnya. Gitu pemikiran dari Kaguya. Nah, disitu kan Chika nyobain semua bekal dari Shirogane kan. Si Kaguya bilang gini dalam hatinya, padahal aku menganggapmu sebagai teman. Gitu kan Kaguya berpikirnya. Shirogane kan nggak keberatan tuh ya. Tapi si Kaguya ini tiba-tiba tatapannya itu serem banget. Dan menurut Shirogane, seperti tatapan orang yang merendahkan orang lain. Padahal kan nggak seperti itu. Sebenarnya, tatapan itu ditujukan oleh Chika yang nggak ada sopan-sopannya dan main melangkahi si Kaguya aja. Tapi begonya lagi, si Shirogane malah mamerin makanan dan minuman dia yang lain. Dan abis itu malah dikasih ke Chika lagi dong.
Otomatis si Kaguya tambah marah. Jadi tatapan yang dibuat oleh Kaguya ke Chika ini terjadi salah paham karena si Shirogane ini malah membuat kesimpulan yang lain. Ditambah lagi, si Kaguya yang benar-benar marah di hari itu karena si Chika yang ketika ditawari makanan oleh Shirogane, tapi dia malah ambil suapan nasi dan bekas posisi minuman dari sup misonya si Shirogane. Sampai si Kaguya bilang gitu kan, jadi baper si Kaguyanya. Asli, sumpah itu ngakak banget di situ karena kesalahpahaman antara si Shirogane dan Kaguyanya. Nah, si Kaguya ini punya rencana lain. Dia punya rencana untuk membuat bekal yang mewah dengan tujuan supaya si Shirogane ini minta bekalnya dia. Dan dia bisa minta bekalnya si Shirogane gitu kan, kayak tuker-tukeran bekal. Tapi justru si Shirogane ini malah menolak tawaran tersebut. Gara-gara si Shirogane ini mikir, この明らかに高級な食材を意味もなく俺に差し出す理由は何だ。絶対に何か企んでいるに違いない。でなければ。Jadi gini toh, mereka berdua itu saling overthinking gitu kan, jadi itu bahan lucunya. Nah, tiba-tiba si Chika ini datang ke ruangan OSIS. Si Shirogane ini malahan membuat bekal juga untuk diberikan kepada Chika gitu kan, dengan alasan ada bahan sisaan gitu kan. Otomatis Kaguya tambah marah dong ke Chika. Di situ sumpah ngakak banget menurut gua. Terlebih-lebih lagi sosis berbentuk gurita yang dimakan oleh Shirogane dan Chika. Nah, habis itu Shirogane itu buru-buru melarikan diri karena dia melihat tatapan seorang pembunuh yang dibuat oleh Kaguya. Anjir, sumpah itu ngakak banget di situ, kocak. Nah, pas Shirogane udah kabur, Kaguya tuh kayak orang paling merana gitu kan, dan tiba-tiba Chika ngasih sosis berbentuk gurita yang tadi dibuatin oleh si Shirogane ke Chika tadi itu diberikan kepada Kaguya kan. Tapi tambah kocaknya lagi, Kaguya malah bilang ke Chika kalau dia harus percaya diri bahwa dia itu benar-benar seorang manusia gitu kan. Tapi abis itu si Chika malah bilang gitu kan, jadi selama ini kau menganggap diriku seperti apa gitu kan. Oke, lanjut ke episode kedua. Di episode kedua ini, mereka lagi berdiskusi tentang rencana event yang akan datang dan orang yang dibutuhkan untuk membeli apapun barang yang akan diperlukan nantinya. Nah, orang itu yang diperluin cuma 2 orang doang. Si Shirogane dan Kaguya awalnya tuh ogah-ogahan, tapi sebenarnya sih mereka mau gitu kan. Nah, oleh sebab itu, Chika bikin game tebak-tebakan kata terlarang. Jadi, di game ini, mereka tidak boleh mengucapkan kata yang ditulis oleh lawan mainnya. Nah, si Shirogane ini udah ngerencanain kan strategi apa yang bakal dia lakuin supaya dia bisa menang. Dan udah pede banget dia bakal menang gitu kan. Nah, abis itu si Chika itu tiba-tiba nge-rap gitu. Dan tiba-tiba merasa paling kasihan gitu kan, merasa paling sedih gitu hidupnya. Si Shirogane ini kan berpikiran dan merasa kasian banget sama Chika kan, gara-gara dia banyak dibenci orang. Habis itu Chika nanya ke Kaguya apakah dia membenci dirinya atau tidak. Justru jawaban dari pertanyaan tadi adalah tulisan yang ditulis oleh Chika ke Kaguya tadi di atas kertasnya. Habis Kaguya ngomong kata yang ditulis oleh Chika, tiba-tiba si Chika langsung bilang, kampret banget kan ya, sampai si Shirogane bilang kalau Chika itu licik banget orangnya. Nah, setelah itu si Chika nanya berarti sisa Shirogane dan dirinya doang kan. Nah, abis itu Shirogane langsung nanggepin perkataan dari Chika tadi, dan Chika pun langsung bilang, anjir, si Chika ini licik banget. Otomatis yang belanja kan jadi Shirogane dan Kaguya gitu kan, dan Shirogane pun kalah telak gitu. Oke, lanjut ke episode ketiga. Di episode kali ini berisi mengenai kegiatan mereka yang main tes psikologi gitu. Jadi si Chika ini minjem buku baru tentang tes psikologi di perpusnya. Nah, tes psikologi ini bisa dibilang bisa menebak alam bawah sadar si penjawabnya, dan tebakannya nggak main-main anjir. Tingkat akurasinya tuh sampai 100% gitu kan. Nah, Chika itu coba-coba tuh ngasih pertanyaan dari buku itu ke Shirogane. Mulai dari pertanyaan mengenai berapa ekor kucing dalam kandang yang menggambarkan jumlah anak yang ingin dipunyai oleh Shirogane. Kocaknya, Shirogane malah jawab 9 gitu kan, yang berarti Shirogane kepengen 9 anak gitu. Tapi ternyata jumlah anak tersebut memang ingin benar-benar dimiliki oleh Shirogane. Kaguya yang dengar Shirogane pun yang kepengen 9 anak langsung tercengang anjir. Setelah itu, Chika mengajak Shirogane, Ishigami, dan Kaguya untuk menjawab pertanyaan dia yang selanjutnya. Chika bertanya, kalau misalkan mereka berjalan di jalan yang gelap, tiba-tiba ada yang nempuk pundak mereka dari belakang. Nah, pertanyaannya itu,
siapakah dia. Tapi sayangnya si Kaguya itu udah membaca semua isi bukunya dan sudah mengetahui arti dari pertanyaan tersebut. Nah, arti pertanyaannya itu adalah menunjukkan orang yang disukai. Karena Kaguya yang cari aman, Kaguya menyebutkan bahwa itu adalah Chika. Tapi kocaknya, si Ishigami malah berhayal kalau orang yang di belakangnya itu si Kaguya. Asli kocak banget di situ. Dia malah menyebutkan kalau misalkan itu adalah Kaguya dan Kaguya langsung kebingungan kan. Nah, si Shirogane langsung berpikir keras anjir sampai berhayal juga. Sebenarnya pas Shirogane pengen nyebutin nama Kaguya, dia langsung kagak jadi nyebutin karena dia ngeliat Chika yang cengar-cengit cengengesan gitu. Dan akhirnya karena mau cari aman, Shirogane langsung menyebutkan bahwa itu adalah adik perempuannya. Nah, pas Chika pengen ngejelasin arti pertanyaannya, si Ishigami langsung kena mental karena berarti dia menyukai si Kaguya gitu kan. Nah, Chiken juga pengen ikutan, langsung nyari di internet gitu kan pertanyaannya selanjutnya. Pertanyaannya itu adalah tentang berapa bunga yang bakal kalian petik di padang bunga. Nah, karena Kaguya yang panik, langsung mencari tahu arti dari pertanyaan tersebut. Dan ternyata arti pertanyaannya itu adalah menunjukkan seberapa besar cintanya kepada orang yang disukainya. Kocaknya, Shirogane malah bilang kalau misalkan dia memetik bunga di padang bunga itu pakai truk gitu kan. Satu truknya itu adalah 2 ton gitu beratnya. Dan pas Chika nanya artinya ke Kaguya, Kaguya malah berbohong dan mengatakan cuma cinta kita terhadap bunga gitu. Tapi karena itu, wajahnya Kaguya itu langsung memerah gara-gara mendengar perkataan Shirogane. Oke, lanjut ke episode keempat. Cerita dalam episode kali ini ya tentang hadiah berupa kue yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Shirogane. Nah, kuenya itu cuma dikasih 2 doang. Awalnya karena si Ishigami ini sudah memakan kue tadi itu kan, otomatis kue sisa 1 kan. Nah, di sini terjadilah perebutan antara siapa yang memakan 1 kue yang tersisa tadi. Di situ Ishigami kena mental dikarenakan rebut-rebutan kue antara Kaguya dan Shirogane itu disebabkan oleh dirinya yang makan kue yang pertama tadi. Menurut saya, mereka berdua itu keras kepala dan malah saling flashback-flashbackan gitu kan antara Shirogane dan Kaguya tentang keinginan mereka yang ingin memakan kue tersebut. Begonya malah saling tersipu anjir. Gara-gara satu sama lain masih mengingat cerita mereka yang dulu-dulu. Nah, di situ Kaguya menyarankan untuk makan bareng-bareng dan saling suap dan Shirogane pun tidak mempermasalahkannya. Ketika ingin saling suap-suapan, datanglah Chika bersama Ishigami yang meminta bantuan kepada dirinya. Kan lagi mau suap-suapan tuh, tapi si Chika ini malah makan kue yang ada di genggaman mereka. Jadi kan bego banget gitu kan. Kita lanjut ke pembahasan episode terakhirnya. Let's go! Di episodenya yang terakhir bercerita mengenai Kaguya yang menyiapkan kue super mewah dan besar untuk diberikan kepada Shirogane di hari ulang tahunnya. Tapi kocaknya itu kuenya itu terlalu berlebihan menurut Hayasaka. Bahkan Hayasaka langsung bilang, dan kue tersebut disimpan di salah satu pintu di ruangan OSIS. Pas 1 jam kemudiannya ketika penyerahan kuenya, justru pemikiran Kaguya itu buyar karena perkataan Hayasaka yang tadi. Kaguya bego gitu kan, malah baru sadar kalau dirinya itu goblok dan berhayal kalau kue yang bakal dia kasih ke Shirogane itu jatuhnya malah kayak kue pernikahan. Nah, karena bimbang, batin dan dirinya itu bergelut dalam dirinya dan mengalami persidangan dalam dirinya. Di sini kita diperlihatkan macam-macam Kaguya, seperti Kaguya yang sifatnya dingin atau tegas. Lalu ada juga Kaguya sebagai pembela tapi bodoh. Ada juga Kaguya sebagai hakim tapi sifatnya kekanak-kanakan, dan yang terakhir tentu saja Kaguya yang asli. Di sana mereka bergelut dan beradu pendapat gitu. Lalu pada akhirnya hal tersebut kembali lagi jatuh pada diri Shinomiya Kaguya yang asli, yang bisa memutuskan harus memberi kue yang sebesar itu kepada Shirogane atau tidaknya. Pada akhirnya Kaguya tetap memberikan hadiah dan kue kepada Shirogane. Tetapi kali ini kuenya dipotong dan kue tersebut tidak diberikan secara utuh. Seperti yang awalnya tadi, Kaguya memberikan hadiah berupa kipas yang isinya tertulis kalimat "Jangan pantang menyerah dalam pembelajaran". Lalu, Kaguya Shinomiya pun langsung berpamitan dengan Shirogane dan setelah itu memberitahu Shirogane untuk tidak membuka pintu yang ditandai olehnya. Nah, pintu itu adalah tempat disimpannya kue yang besar dan mewah tadi. Mungkin biar kagak malu kali si Kaguyanya ya. Habis itu, Kaguya keluar dari ruangan OSIS dan Shirogane pun senangnya bukan main. Dan saya sendiri pun tersenyum saat melihat adegan ini. Di luar sana, Hayasaka mengelus kepala Kaguya dan mengatakan, "Ganbarimashita ne." Jadi maksudnya di sini itu adalah Kaguya yang sudah berhasil memberikan sebuah kue dan hadiah ulang tahun kepada Shirogane. Walaupun itu adalah hal yang sederhana dan menjatuhkan harga dirinya. Tetapi sih sebenarnya mereka berdua saling suka gitu kan. Nah, itu dia pembahasan dari episode 1 hingga ke-5 dari Kaguya sama Love is War miniserisnya. Saya mau menekankan lagi info yang saya dapatkan bahwa miniserisnya yang ini adalah miniseris yang mengantarkan kalian sebelum kalian menonton movie Kaguya sama Love is War yang finalnya. Asli sih ini ngangkak banget melihat
kelakuan mereka sehari-hari, walaupun durasi miniseriesnya itu nggak terlalu panjang dan durasinya itu hanya sekitaran 7-10 menitan gitu. Untuk movie Kaguya-sama Love is War finalnya akan ditayangkan pada tahun 2021 ini, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2021 di Jepang nantinya. Untuk trailernya sendiri bahkan sudah dipublish di YouTube pada tanggal 19 April 2021 yang kemarin. Nah, di movie finalnya ini merupakan kisah klimaks dari perseteruan mereka berdua antara Kaguya dan Shirogane. Siapakah yang mengatakan perasaannya terlebih dahulu dalam movie-nya yang ini? Wajib kita tunggu. Oke guys, itu dia pembahasan mengenai mini series Kaguya-sama Love is War yang baru aja selesai tayang pada tanggal 1 Juni 2021 ini. Sip deh, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan tekan jempol yang ke atas. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan video ini, tekan jempol yang ke bawah. Nah, kalau misalkan kalian ingin memberikan pendapat mengenai video ini atau ingin memberikan saran setelah ini akan membahas apa, silahkan aja berkomentar. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga kesehatan, jangan lupa di subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.